Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswara Siddiq Farauki dari program studi akuntansi PJJ S1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya berdasarkan makalah yang saya kerjakan pada waktu UTS kemarin. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas transfer pricing dalam sistem pengendalian manajemen. Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks menuntut perusahaan untuk memiliki sistem pengendalian manajemen yang efektif. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana perusahaan mengendalikan, mengukur, dan mengevaluasi kinerja setiap unit bisnis yang berada dalam struktur organisasi terdesentralisasi. Desentralisasi memberikan fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Namun tantangannya, bagaimana memastikan setiap divisi tetap berjalan menuju tujuan yang sama. Dalam konteks tersebut, transfer pricing menjadi salah satu elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen. Transfer pricing adalah penetapan harga atas transaksi antar divisi atau unit dalam perusahaan yang sama. Mekanisme ini sangat mempengaruhi bagaimana laba dibagi antar unit, bagaimana kinerja dinilai, dan bagaimana insentif diberikan. Transfer pricing bukan sekedar metode akuntansi, melainkan mekanisme vital yang untuk menyelaraskan keputusan manajerial individu dengan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, hmm, jenis transaksi transfer pricing. Yang pertama yaitu barang setengah jadi yang dikirim dari divisi produksi ke divisi pemasaran. Kemudian yang kedua ada jasa administrasi, IT atau HR antar divisi. Kemudian yang ketiga penggunaan aset seperti mesin atau hak kekayaan intelektual. Dan yang keempat yaitu royalti, lisensi atau biaya manajemen antar negara dalam perusahaan multinasional. Transfer pricing mencangkup berbagai jenis transaksi internal, tidak terbatas pada pergerakan fisik barang, melainkan juga alur, nilai intangible, dan layanan pendukung. Selanjutnya, eh, tujuan adanya transfer pricing yang pertama yaitu melakukan evaluasi kinerja divisi. Dengan adanya transfer pricing dapat mengukur profitabilitas divisi secara adil dan objektif tanpa bias dengan adanya subsidi silang. Kemudian yang kedua yaitu koordinasi antar unit dan alokasi, memastikan bahwa sumber daya dialokasikan ke unit yang menghasilkan nilai tambah tertinggi. Kemudian yang ketiga yaitu dapat memotivasi manajerial. Dengan adanya transfer pricing dapat memberikan insentif bagi manajer divisi untuk beroperasi seefisien mungkin demi bonus atau target KPI. Kemudian yang keempat yaitu optimalisasi pajak. Khusus untuk multinasional corporate dapat memberikan keuntungan berupa optimalisasi pajak dengan cara yang legal. Kemudian selanjutnya yaitu eh, transfer pricing didasari oleh beberapa teori dalam manajemen. Yang pertama yaitu ada agency teori, transfer pricing sebagai alat untuk mengurangi konflik antara manajemen pusat dan divisi. Kemudian yang kedua yaitu controllability principle, prinsip di mana bahwa manajer hanya boleh dinilai berdasarkan faktor yang berada di dalam kendali manajer. Kemudian yang ketiga yaitu goal congruence yang memastikan bahwa keputusan yang menguntungkan divisi juga menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang keempat yaitu responsibility accounting, di mana membagi tanggung jawab atas laba, biaya, dan investasi per unit. Selanjutnya, beberapa metode dalam transfer pricing. Yang pertama yaitu ada market-based transfer pricing, di mana menggunakan harga pasar sebagai acuan, terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama mendorong goal congruence, kemudian yang kedua mengukur kinerja secara akurat, namun juga terdapat kekurangan yaitu
tidak berlaku apabila produk tidak memiliki pasar eksternal. Karena pada dasarnya market base ini berdasarkan harga pasar. Kemudian yang kedua yaitu cost based transfer pricing, di mana harga ditentukan berdasarkan biaya pembentuk suatu produk seperti variable cost, full cost, maupun cost plus markup. Kelebihannya mudah diterapkan, namun juga terdapat kekurangan. Kekurangannya yaitu tidak mendorong efisiensi karena inefisiensi dibebankan kepada pembeli. Kemudian yang ketiga yaitu ada negotiation transfer pricing, yaitu harga hasil kesepakatan antar manajer divisi. Kelebihannya fleksibel dan partisipatif, kemudian juga terdapat kekurangan yaitu memakan waktu dan sering terjadinya konflik. Kemudian yang keempat yaitu ada dual transfer pricing, yaitu menggunakan dua harga berbeda untuk divisi penjual dan pembeli, namun juga memudahkan kompromi, namun terlalu kompleks dan dalam implementasi prakteknya. Kemudian terdapat ilustrasi dalam penerapan metode transfer pricing. Di sini, divisi A memproduksi komponen dengan biaya variabel yaitu Rp50.000 dan full cost-nya sebesar Rp70.000. Kemudian harga pasar komponennya adalah Rp90.000. Divisi B membutuhkan komponen tersebut dan memiliki opsi membeli dari luar atau dari divisi A. Kemudian skenario pertama yaitu menggunakan harga pasar. Divisi dalam skenario pertama ini menggunakan harga pasar yaitu 90.000. Divisi B tidak dirugikan dan divisi A memperoleh laba wajar sehingga menghasilkan goal congruence yang tinggi karena keduanya tidak ada yang dirugikan tidak dan tidak ada dirugikan di antara kedua divisi. Kemudian untuk skenario yang kedua yaitu menggunakan full cost dan markup 10% yaitu sebesar Rp77.000. Di sini divisi B diuntungkan, tetapi divisi A tidak termotivasi meningkatkan efisiensi karena komponen tersebut dijual di bawah harga pasar sehingga motivasi divisi A menurun. Kemudian skenario yang ketiga yaitu negotiation transfer pricing, yaitu dengan harga Rp82.000. Divisi A dan divisi B melakukan kompromi, namun proses tersebut memakan waktu yang lama dan rawan terjadinya konflik. Kemudian, dengan beberapa keuntungan yang telah saya sebutkan sebelumnya, transfer pricing juga memiliki beberapa resiko dan bagai pedang bermata dua, yaitu ada pun resikonya. Yang pertama, adanya manipulasi laba divisi. Contohnya, manajer menaikkan harga transfer demi mengejar bonus tahunan, sehingga membuat divisi lain terlihat merugi. Kemudian yang kedua, yaitu konflik antar divisi. Contohnya adalah terjadinya mentalitas silo, di mana manajer lebih peduli mengalahkan rekan kerjanya daripada kompetitor eksternal. Kemudian yang ketiga terjadinya distorsi keputusan. Contohnya adalah data biaya yang tidak akurat menyebabkan kesalahan strategi. Misalnya membeli dengan pihak eksternal, misalnya eh, si perusahaan lebih memilih membeli dengan pihak eksternal, padahal apabila memproduksi sendiri akan jauh lebih murah. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada dimensi multinasional. Selain perannya dalam pengendalian internal, transfer pricing juga memiliki dimensi eksternal, terutama dalam konteks perusahaan multinasional. Mul- Banyak perusahaan besar yang beroperasi di berbagai negara menggunakan mekanisme transfer pricing sebagai sarana untuk memindahkan laba ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Praktik ini dikenal sebagai tax avoidance melalui transfer pricing. Perpindahan laba semacam ini dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan negara, sehingga menjadi perhatian regulator dan otoritas pajak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Direktorat Pajak dalam hal ini menerapkan kebijakan yang ter, yang ketat terkait
Arm's Length Principle atau ALP, kemudian dokumentasi transfer pricing, dan pengawasan transaksi afiliasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Selanjutnya, yaitu contoh studi kasus transfer pricing pada perusahaan multinasional. Kasus yang pertama, yaitu pada perusahaan teknologi global. Di sini saya tidak menyebutkan perusahaannya karena untuk menjaga nama baik perusahaan tersebut. Contohnya sebuah perusahaan teknologi internasional yang beroperasi di lebih dari 50 negara pernah menjadi sorotan regulator pajak karena menetapkan harga transfer yang tidak wajar. Perusahaan tersebut memindahkan hak kekayaan intelektual atau HKI ke anak perusahaan di negara dengan tarif pajak yang sangat rendah. Setelah itu, seluruh cabang di berbagai negara diwajibkan membayar royalti dalam jumlah besar kepada anak perusahaan tersebut. Akibatnya, keuntungan perusahaan di negara dengan pajak tinggi terlihat sangat kecil. Transaksi ini dianggap merugikan negara tempat perusahaan beroperasi karena mengurangi potensi pendapatan pajak. Sistem pengendalian manajemen internal juga menjadi bias karena terlihat seolah-olah divisi internasional memiliki kinerja rendah padahal nilai laba dialihkan melalui mekanisme royalti. Kasus ini mendorong audit besar-besaran dan perbaikan kebijakan transfer pricing di tingkat global. Kemudian yang kedua yaitu kasus manufaktur otomotif. Sebuah perusahaan manufaktur otomotif yang memiliki beberapa anak perusahaan di Asia Tenggara mengalami berbagai masalah ketika divisi produksi menjual komponen kepada divisi perakitan dengan harga yang jauh di bawah biaya produksi. Harga diturunkan untuk memperlihatkan bahwa sisi divisi perakitan memiliki kinerja keuangan yang sangat baik dalam laporan pengendalian manajemen, namun divisi produksi menjadi tampak merugi selama beberapa tahun berturut-turut dan manajemen pusat salah menginterpretasikan kinerja divisi tersebut sebagai inefisiensi. Setelah dilakukan audit internal, ditemukan bahwa tujuan utama praktik ini adalah untuk meningkatkan bonus pimpinan divisi perakitan yang dihitung berdasarkan laba operasional. Hal ini menunjukkan bahwa transfer pricing yang tidak tepat dapat memicu konflik kepentingan dan dapat merusak perusahaan. Kemudian, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan transfer pricing. Yang pertama ada struktur organisasi, kemudian ketersediaan harga pasar, kemudian regulasi perpajakan, kemudian tingkat desentralisasi, kemudian teknologi dan sistem akuntansi, dan yang terakhir yaitu strategi perusahaan. Selanjutnya yaitu mekanisme pengendalian transfer pricing. Terdapat beberapa cara untuk mengendalikan transfer pricing. Yang pertama, dengan membuat kebijakan transfer pricing secara tertulis. Di sini aturan main harus dibuat secara transparan dan diketahui oleh semua pihak. Kemudian yang kedua yaitu benchmark harga pasar. Harus terdapat analisa perbandingan harga pasar secara berkala, kemudian audit internal secara rutin. Pemeriksaan rutin ini dilakukan untuk mendeteksi anomali harga. Kemudian yang keempat yaitu mekanisme mediasi. Terdapat saluran resmi untuk membantu penyelesaian sengketa antar manajer divisi. Kemudian yang kelima yaitu ada edukasi kepada manajerial dengan memberikan pelatihan dan pemahaman dampak keputusan yang dibuat oleh manajer terhadap pajak dan strategi perusahaan. Kemudian yang terakhir kesimpulan dari materi transfer pricing yaitu transfer pricing merupakan komponen dalam sistem pengendalian manajemen terutama dalam lingkungan organisasi terdesentralisasi. Transfer pricing berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja, motivasi manajer, koordinasi antar divisi serta optimalisasi sumber daya. Berbagai metode transfer pricing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik bisnis perusahaan. Sekian presentasi dari saya untuk materi transfer pricing, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.